loa dan doa. Apa hubungannya antara loa dan doa? Kalau dibuat sebuah garis lurus penghubung antara doa dan loa, itu ada penghubung yang tengah-tengah adalah pikiran. Kenapa? Hukum loa menggunakan pikiran, berdoa juga menggunakan pikiran. Karena apa yang kau pikirkan itulah doamu. Apa yang kau pikirkan itu yang menarik di hidupmu. Jadi di sini doa, di sini loa, tengah-tengahnya adalah pikiran. Itu intinya. Inti dari loa dan doa adalah pikiran. Semuanya sama-sama menggunakan pikiran. Misalnya, ketika kamu pagi hari kamu berdoa, Tuhan jadikan hari ini penuh kebahagiaan, Tuhan jadikan hari ini penuh keberuntungan, Tuhan jadikan hari ini di jalan itu semuanya lancar. Itu sebetulnya sama saja kamu menggunakan hukum loa, sehingga apa? Menarik kejadian-kejadian yang membuat hidup kamu beruntung, yang membuat hidup kamu bahagia, yang membuat jalannya lancar. Loanya bekerja di situ. Sehingga seperti saya bilang di video sebelumnya, loa adalah takdir Tuhan kepada kita. Berarti ketika kita berpikir, maka otomatis loanya bekerja. Ketika berdoa, maka otomatis loanya juga bekerja. Sehingga antara doa dan loa itu memang saling berhubungan. Jadi kalau ada orang yang memisahkan antara doa dan loa, sepertinya orang itu belum paham betul apa itu doa, apa itu loa. Itu yang perlu harus diperhatikan lagi, bahwa sungguhnya itu suatu yang berkaitan. Paham di sini? Buat kamu yang sering mengeluh bahwa doa saya tidak terkabul atau doa saya tidak bekerja, salahnya ada di pikiran, karena kamu belum paham betul bagaimana mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Tapi kalau kamu sudah paham bagaimana kerja pikiran, maka doa kamu pasti terjadi dan doa kamu juga selalu terjadi. Tadi di sela-sela saya mengisi kelas platinum hari ini, ada sebuah WhatsApp masuk ke nomor saya dari juga seorang peserta platinum yang di sebulan sebelumnya dari Bandung. Dia kirim pesan bahwa merasa ajaib karena sekarang hidupnya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan senyuman, selalu berbahagia. Kenapa? Doa-doanya mudah terjadi. Bahkan dia bisa berdoa dengan kalimat apapun juga dan terjadi. Dia berdoa misalnya ingin anaknya dapat juara, anaknya dapat juara. Anaknya waktunya bayar sekolah, tiba-tiba ada yang bayar sekolah. Semuanya dia bilang ajaib. Dulu dia berkata bahwa kalau berdoa harus dengan kalimat tertentu, doa harus dengan tempat tertentu, doa harus dengan bahasa tertentu. Tapi ketika si mbak ini sudah belajar platinum, dia bisa berdoa dimanapun juga, berdoa dengan bahasa apapun juga, dan berdoa bisa di tempat manapun juga. Nah, berarti kuncinya bukan di bahasanya, bukan di tempatnya, bukan juga di situasinya. Kuncinya ada di pikiran orang itu sendiri. Sama juga dengan loa. Ketika ada orang bilang saya tidak bisa menggunakan loa, atau loa saya tidak bekerja, atau mengatakan jangan mabuk loa, atau jangan pakai loa terus, saya anggap orang itu belum paham. Bagaimana tidak menggunakan loa sementara dia masih hidup? Bagaimana tidak menggunakan loa sementara kepalanya masih ada? Ketika kepala masih ada, berarti ada pikirannya. Otomatis loa itu bekerja. Paham ya? Jadi penghubung antara doa dan loa adalah pikiran. Itu kenapa saya bilang semua orang wajib belajar tentang pikiran, wajib belajar AMC-nya. Kenapa? Itulah kunci dari doa dan loa.